Siap. Mari kita bersama menurut agama percaya di masjid. Kita pahami dulu. Doa selesai. Beri syarat pada ibu kita. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Namanya ya. Alia Samira. Akhira Masari. Artina. Aulia Putri. Bu. Dela Sakina. Bu. Elsa Claudia. Elsia Devina. Fahri Kurniawan. Fadlan. Ica Amelia. Arif. Lady. Melinda Halim. Mercy Angita. Muhammad Fauzan. Nabila Putri. Nadira. Nadira itu apa? Naila. Nazwa. Nazla. Asik. Akhir. Mereka Aulia, Tania, Stella Puspita, Suci, Nafisa, Tania Putri, Tasya Brilian, Ria. Oke. Nah, sebelumnya materi kita hari ini ada persediaan barang dagang. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau beri ulang lagi nih ingatan kalian soal materi minggu lalu. Nah, materi minggu lalu kita mau pelajari apa? Persediaan barang dagang kan, namun kita membahas yang fisik dengan metode tes khusus. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apa sih itu persediaan? Persediaan adalah aset Nah, jadi persediaan barang dagang itu adalah aset barang dagang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali. Nah, dia membeli barang dagang untuk dijual kembali, namun tidak untuk merubah bentuknya ya. Itu dia kalau dia persediaan barang dagang. Nah, yang selanjutnya apa saja jenis-jenis persediaan di berbagai perusahaan? Apa saja jenis-jenis persediaan di berbagai perusahaan? Yang kuat ya soalnya ya. Nah, di persediaan manufaktur itu ada jenisnya lagi kan, persediaan apa lagi? Kan ada 3 kan yang kita pelajari. Persediaan apa aja itu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, berarti sudah paham ya materi yang mengenai persediaan, jenis-jenisnya, dan juga cara menghitung persediaan dengan metode identifikasi khusus ya. Bisa kita lanjut ini? Bisa. Ini, oke dulu. Perhatikan ya. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar yang persediaan barang dagang, namun dengan metode yang 3 ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan
menjelaskan materinya, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam mata pelajaran ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat mempersiapkan dokumen pengelolaan bangku persediaan. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mencatat jumlah persediaan itu dengan menggunakan sistem fisik dan virtual. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menghitung nilai persediaan akhir menggunakan sistem fisik dan virtual. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menentukan jumlah persediaan itu ke dalam tiap-tiap bangku persediaan. Nah, lanjut saja. Dari ulang lagi ya itu mengenai metode identifikasi khusus. Coba kamu baca apa itu metode. Kamu apa? Coba baca. Ini merupakan pengakuan yang sesuai dengan yang dimasukkan untuk proyek khusus baik yang dibeli maupun yang dihasilkan. Jika setiap barang yang dibeli dapat dikorelasi sama pembeliannya dan harga pokoknya, Konko dengan mudah dapat mengidentifikasi dan menentukan biaya barang yang telah dijual. Nah, intinya di metode identifikasi khusus ini, setiap barang itu diberi tanda pengenal, makanya dia disebut dengan identifikasi khusus. Nah, selanjutnya, sistem fisik itu kan tadi ada 4 metode. Yang pertama ada metode identifikasi khusus. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar yang metode FIFO. Nah, apa itu FIFO? FIFO itu adalah first in, first out. Yang dimana artinya metode masuk pertama, keluar pertama. Yang dimana stok persediaan yang dibeli atau diproduksi pertama kali itu yang akan dikeluarkan pertama atau yang akan dijual terlebih dahulu. Nah, sampai situ paham itu apa itu konsep dari metode FIFO? Nah, dikatakan di sana bahwa metode FIFO itu dipandang lebih baik dari segi harga dan juga penyimpanan persediaannya. Nah, ini ditanya, mengapa metode FIFO ini dinyatakan bahwa metode ini dipandang lebih baik? Siapa yang bisa menjawab? Mengapa metode FIFO itu dipandang lebih baik? Silakan. Ya, betul. Nah, katakan dia masuk pertama, dia yang dibeli pertama, dia pula yang dijual terlebih dahulu. Yang artinya barang itu tidak akan jadi, barang itu akan tetap dalam kondisi yang bagus karena kan dia yang pertama dibeli, lalu kemudian dia pula yang pertama kali dijual atau dikeluarkan. Nah, yang selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Perhatikan ya soalnya. Nah, di sini ada contoh soal. Katanya di sini udah Rebecca Sneaker melakukan perlakuan, yaitu pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2023. Nah, ini dia datanya, persediaan awal dan juga pembeliannya. Nah, ini dia kuantitasnya dan ini dia harganya. Nah, yang diminta di sini hitunglah nilai persediaan akhir sistem periodik dengan menggunakan metode FIFO. First in, first out, atau pertama masuk, pertama keluar. Nah, ini dia penyelesaiannya. Nah, untuk menghitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO, terlebih dahulu kita hitung yang namanya barang yang siap untuk dijualnya. Nah, bagaimana cara mencari
yang siap dijualnya itu dengan seperti ini, buat kolom-kolom seperti ini dahulu, kemudian buat persediaan awalnya itu berapa, kuantitasnya berapa, harganya berapa, kemudian harganya itu jadi berapa, kemudian nanti ditotalkan dia. Nah, kemudian inilah yang nanti yang jadi persediaan yang siap untuk dijual sebesar 10.500.000. Nah, untuk menghitung persediaan akhirnya itu dihitung dengan ini 800 unit ini dari barang yang siap dijual itu. Kemudian 350 ini adalah hasil penjualannya, sehingga dapatlah dia persediaan akhirnya itu sebesar 450 unit. Nah, sampai situ ada yang mau ditanya? Pas? Yang 450 ini dari sini, yang 800 unit dikurang 350 unit. 800 unit itu dari jumlah dari kuantitas dari sini, kemudian yang 350-nya diambil dari hasil penjualan yang penjualan 300 unit, kemudian ditambah dengan penjualan tanggal 50 unit. Dapat lagi jumlahnya 350 unit. Nah, inilah dia jumlah penjualan 350 unit. Bisa? Oke, kita lanjut ya. Nah, karena diminta tadi dia metode FIFO, pertama masuk, pertama keluar, jadi kita hitung dari yang pertama yang dijual terlebih dahulu. Nah, katanya kan dia terjual 350 unit kan? Betul tidak? 350 unit. Nah, karena dia FIFO, kita hitung terlebih dahulu dari atas. Nih, mati 100, berarti sisanya ada berapa lagi supaya pas di 350 yang terjual? 250 lagi, kita ambil dari sini 250. Nah, habis tadi ya kan, ini 100 sama 250. Berarti sisanya ini ada 250 lagi kan? Dari 500 unit tadinya kita sudah terjual 250. Sisanya berarti 250 unit ditambah 5 Juli. Kemudian di tanggal 12 Juli ada 100 unit. Dan di tanggal 27 Juli ada 100 unit. Kemudian dihitung 250 unit, yang ini harganya ya, diperhatikan, yang ini harganya. Kemudian yang 100 unit dikalikan dengan yang harga 15.000 dan yang terakhir 100 unit dikali 20.000. Dapatlah dia jumlah nilai persediaan akhirnya itu sebesar 6.500.000. Sebelum lanjut, yang tadi sudah paham semua dari mana itu dapatnya? Sudah? Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita menghitung HPP dan laboratornya. Nah, untuk menghitung HPP atau harga pokok penjualannya itu dapat dihitung dengan barang yang tersedia dijual dikurangkan dengan persediaan akhirnya. Barang yang tersedia dijual tadi kan ada 10.500.000. Kemudian persediaan akhirnya ada 6.500.000. Kemudian dikurangkan, dapatlah dia harga pokok penjualannya sebesar 4 juta. Kemudian untuk menghitung laba kotornya, kita hitung dengan mengurangkan hasil penjualan dengan HPP-nya. Hasil penjualannya ini tadi didapatkan dari yang ini ya, nah, hasil penjualannya itu dapat dari sini 300 unit dikalikan dengan 225.000, kemudian dijumlahkan dengan yang penjualan tanggal 30 Juli yang 50 dikali 30.000. Pas nggak itu jumlahnya ada 9 juta hasil penjualannya? Pas? Oke. Berarti dia hasil penjualannya tadi kan 9 juta. Kemudian dikurangkan dengan HPP-nya. HPP-nya yang ini ya, yang 4 juta. Kemudian dikurangkan, dapatlah dia laba pokoknya sebesar 5 juta. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pas masalah kalian.
ketiga itu ada metode LIFO, last in first out. Last in first out, nampak? Nah, last in first out, maksudnya apa Bu? Last in first out itu dia maksudnya masuk terakhir, keluar pertama, yang dimana artinya unit yang dijual pertama kali adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagangan ini akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau yang awal masuk. Berbeda dengan metode yang pertama, kalau dia FIFO, first in first out, pertama masuk, pertama keluar. Nah, LIFO ini adalah kebalikannya, terakhir masuk, keluar pertama. Ya, habis itu ada yang bertanya. Nah, selanjutnya berdasarkan PSA nomor 14, metode LIFO ini dianggap tidak boleh lagi digunakan. Ada yang bisa memberikan pendapatnya, kenapa sih metode LIFO ini tidak bisa lagi digunakan? Ya, betul. Ya. Nah, karena metode LIFO ini dampaknya nanti akan membuat barang dagang yang kita beli di awal itu bisa jadi sudah sangat lama tersimpan di gudang, bisa jadi nanti dia rusak atau tipis ya kan. Nah, seperti itu ya. Sudah paham untuk metode LIFO ini? Bisa kan membedakan metode FIFO sama LIFO-nya? Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Soalnya masih sama ya, sama yang metode LIFO. Cuman dia diminta di sini kita menghitung menggunakan metode LIFO. Nah, sama seperti yang metode FIFO, kita terhitung terlebih dahulu yang namanya barang yang siap untuk dijual. Barang yang siap untuk dijual itu berapa? Berapa tadi barang yang siap untuk dijual? 10.500.000. Kemudian berapa persediaan akhirnya? Berapa persediaan akhirnya? 450 unit kan? 450 unit itu tadi dapatnya dari mana? Kemudian yang 350 unit itu tadi dapat dari mana? Nah, kemudian hitung. Nah, di sini kan dia tadi diminta hitung nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode LIFO. Kalau dia LIFO tadi berarti yang terakhir masuk pertama dikeluarkan. Berarti yang terakhir dulu kan, berapa yang tadi dijual? Ada 350. Kita hitung. Mati berarti sisa berapa lagi? 150 lagi kan? Nah, 500 dari 150 berapa lagi sisanya? 350 lagi. Nah, inilah dia persediaan akhirnya. Ada 350 unit di tanggal 5 Juli. Kemudian di tanggal 1 Juli ada 100 unit lagi. Kemudian itu 350 unit. Jadi sisanya yang dari mana? Dari sini kan yang dari 5 unit. Nah, kalikan dia dengan harga yang 12.000. Dapat dia hasilnya 4.200.000. Kemudian yang ini 100 unit dikalikan dengan 10.000. Dapat dia hasilnya 100 juta. Sehingga dapatlah dia nilai persediaan akhirnya itu sebesar 200. Nah, kemudian kita hitung lagi HPP sama laba kotornya. Cara menghitung HPP sama laba kotornya masih sama. Dimana menghitung HPP-nya itu kita hitung dari barang yang tersedia dijual, kemudian dikurangkan dengan persediaan akhirnya. Berapa tadi barang yang siap untuk dijual? 1.500.000. Kemudian berapa nilai persediaan akhirnya? 5.200.000. Kemudian kurangkan, lakukan ini HPP-nya sebesar 5.300.000. Nah, kemudian kita hitung laba kotornya. Nah, untuk menghitung laba kotornya, kita hitung dulu
penjualan dikurang HPP. Berapa itu hasil penjualannya tadi? 9 juta. Yang 9 juta ini tahu dari mana tadi kan? Jangan dilupakan ya. Kemudian ini HPP dikurangkan dengan ini. Ini dia HPP-nya sebesar 5 juta 300. Kemudian kurangkan, dapat lagi hasilnya 3 juta 300. 3 juta 300. Nah, yang selanjutnya ada metode apa itu? Metode rata-rata sederhana. Apa sih itu maksudnya rata-rata sederhana? Coba dibacakan. Iya. Coba. Nah, dari definisi yang ini bisa kita tarik sebuah rumus bawahan untuk mencari harga rata-rata kesatuannya. Dapat tadi ya? Bagaimana caranya? Jika kalian lihat dari definisinya ini, bagaimana itu mencari harga rata-rata kesatuannya? Kan katanya dia harga rata-rata kesatuannya dapat dihitung dengan cara membagi total harga kesatuan. Jadi kita hitung dengan untuk mencari harga rata-rata kesatuannya nanti rumusnya seperti ini ya. Dihitung dulu berapa total harga kesatuannya, kemudian dibagikan dengan jumlah transaksi. Transaksi yang di awal itu kan ada pembelian sama penjualan, tapi yang kalian masukkan di sini nanti itu yang pembelian sama persediaan awal ya. Oke, kemudian dari nilai persediaan akhir, bagaimana caranya? Nah, untuk menghitung nilai persediaan barangnya itu diperoleh dari hasil kali. Kan tadi kita udah dapat tuh harga rata-rata kesatuannya. Kemudian hasilnya itu nanti dikalikan dengan sisa barang yang tersedia di gudang itu. Bisa? Oke. Nah, untuk itu kita masuk ke dalam soalnya. Soalnya masih sama, namun di sini dia diminta dengan metode rata-rata sederhana dan rata-rata terimbang. Nah, caranya masih sama kan?
Persediaan akhirnya dengan menggunakan metode apa tadi? Metode rata-rata tertimbang kan? Nah, untuk menghitung metode rata-rata tertimbang, kita hitung terlebih dahulu harga per unitnya ya, atau persatuannya. Nah, 10.500.000 ini tadi dari mana? Dari barang persediaan yang siap dijual kan? Karena tadi rumusnya kan jumlah persediaan yang siap dijual dibagikan dengan jumlah kuantitasnya atau per unitnya. Nah, ini 800 unit itu adalah dari jumlah persatuannya yang ini. Nah, yang ini dia jumlah kuantitas atau per unitnya. Bisa? Oke, lanjut. Kemudian dibagikan dia, dapatlah dia harga rata-rata per unitnya sebesar 13.125 rupiah. Terus. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya kita hitung nilai persediaan barang akhirnya. Nah, nilai persediaan barang akhirnya itu dihitung dengan sisa barang yang tersedia itu dikalikan dengan harga rata-rata per unitnya. Nah, 420 unit ini dijadikan barang yang tersisa kan. Kemudian dikalikan dengan harga rata-rata, ini dia harga rata-rata per unitnya. Sehingga dapatlah dia nilai persediaan akhirnya berapa? 15.600.000. Oke. Selanjutnya kita hitung KPP sama laba potongnya. Cara menghitungnya masih sama. Harga pokok penjualan itu dihitung dengan apa ini? Keluarkanlah suaranya. Tersedia dijual di luar persediaan akhir. Berapa barang tersedia untuk jualnya? 10.500. Ini berapa persediaan akhirnya? 15.250 merah. Nah, iya ya. Jadinya berapa dia KPP-nya? Oke, kemudian kita hitung laba potongnya. Laba potongnya itu dihitung dari pengurangan hasil penjualan dengan HPP. Hasil penjualan itu yang tadi ya, yang 300 unit dikali harga persatuannya. Kemudian ditambahkan dengan yang penjualan yang tanggal itu, yang 50 unit ya, dikalikan dengan harga persatuannya. Kemudian jumlahkan, dapatlah dia hasil penjualannya sebesar 9 juta. Nah, kemudian kurangkan dengan HPP. Berapa HPP-nya? HPP-nya yang ini ya. Nah, kemudian dikurangkan, dapatlah dia laba potongnya sebesar 4.499.250 rupiah. Nah, sampai situ paham atau ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Paham belum? Sudah paham semua? Yakin? Yakin.
dalam beberapa kelompok. Sebelumnya ada berapa ini kalian di kelas ini? Udah, bentuk aja jadi 4 orang satu kelompok ya. Jadinya berapa? Ada 5 kelompok kan? Nah, ini yang apa? Oh, ibu bagi aja lah ya. Kelompoknya yang semalam. Ya udah dibentuk aja lah kelompoknya sama sesuai dengan yang dibagikan itu semalam ya. Ayo buat ya semalam ya. Ya bentuk kelompoknya. Kalau yang yang semalam ya Mas. Yang udah presentasi. Yang udah presentasi belum? Semalam ada berarti ini itu kan yang sisanya lah sama kawannya yang yang pastinya ada 4 orang satu kelompok paling banyak. Bagi berapa? Udah sini. Rekam ya? Ayo dibuka bukunya yang halaman 180 ya. Kamu aja ke sini kalau ke sini. Udah dibuka yang aktivitas nanti kita 3 ya. Itu dari bukunya. Udah lihat halaman 120. Nah, kalian diminta untuk membuat sana ya. Kalian buat dia dan cari referensi dan akhirnya menggunakan metode yang 4 tadi. Metode LIFO, FIFO, sama average. Average-nya yang 2 tadi ya. Yang rata-rata tertimbang sama rata-rata sederhana. Oke, silakan dikerjakan, dibuat waktu 20 menit. Oke, silakan diskusi
Kali berapa? 500. 6 juta. Terus dari 500 sampai 6.000 Papa kali kali 48 288 juta. Apa? 4.500 216 juta 5
Sakit.
ini kanan. Oke, udah siap semua? Silakan tunggu waktunya. Ella, siapa yang bisa menjelaskan sampai Dore, Viko, sama Timonya? Ayo. Tidak kalah. Semangat lawan yang depan. Didengarkan ya suaranya. Makanya kita dengarkan. Siap semuanya? Iya. Sedikit-sedikit. Sabar ya, Dai. Aku ada jahat sih.
Jadi dari hasil diskusi kami dapat harga yang siap dijual yaitu dengan harga 1 M 600 kuantitas yang siap dijual yaitu 21.000 unit. Namun untuk persediaan akhirnya yaitu dengan kuantitas yang siap dijual dibanding dengan kuantitas penjualan. Jadi 21.000 unit ini kan kuantitas yang siap dijual. 12.450 unit ini penjualannya. Jadi 21.000 unit dikurang 12.450 unit itu 8.550 unit. Jadi ini menghitung persediaan akhirnya. Penyelesaiannya yaitu dengan metode TIFO akan dijelaskan oleh Ica. Menurut saya metode TIFO-nya nilai untuk mendapatkan nilai persediaan akhirnya sudah diketahui jumlah kuantitas dan harganya. Untuk mencari HPP-nya, barang tersedia dijual dikurang dengan nilai persediaan akhir yaitu 1.016.100.000 rupiah dikurang 417.240.000 sehingga hasilnya 598.460.000 untuk HPP. Yang kedua mencari laba kotor yaitu penjualan dikurang dengan HPP yaitu 778.125.000 dikurang 598.860.000 sehingga mendapatkan hasil 179.265.000 untuk laba kotor. Oke, itu dia ya untuk yang metode TIFO. Yang selanjutnya metode ini kan metode TIFO. Yang satu lagi metode TIFO ya. Tiga dua saya.
Demikianlah presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Anak buangan. Selamat siang teman-teman. Siang. Berdirinya kami di sini yang akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang dibawakan oleh Tria Ramadhani. Apa itu?
Dengarkan ya teman-teman ya. Cara menghitung dengan metode rata-rata sederhana yaitu 3 per unitnya itu ditambahkan 235. Ini itu dari 1, 2, 3, 4, 5. Itu dari jumlah transaksi. Setelah dijumlah ini semua, akhirnya dapat 242.175 rupiah dibagi sama 5, hasilnya sama dengan 48.435 rupiah. Jadi dari persediaan barang dagang akhirnya dikali dengan unit persediaan akhir, yaitu 8.550 unit dikali dengan yang ini, hasilnya sama dengan 414.119.250 rupiah. Cara menghitung metode rata-rata tertinggi itu dengan harga barang yang siap dijual, yaitu di sini sudah diketahui 1.016.100.000 rupiah dibagi dengan kuantitas per unit. Iya. Yang siap dijual, yaitu 21.000. Hasil dari pembagiannya sama dengan 48.395 rupiah, 71. Jadi persediaan barang dagang akhirnya dikalikan dengan unit persediaan akhir yaitu 8.550 unit dikali dengan ini, jadi sama dengan 413.497.420 rupiah. Oke, pasca hasilnya yang itu jangan kawan-kawan alirkan. Sama Bu. Oke. Sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada salah dan kesalahan mohon dimaafkan. Oke, berikutnya. Awas Ciko mundur Ci. Udah lebih paham lah ya dari yang harus kita tadi kan. Nah, ada lagi di rumah ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya tugas kita minggu depan. Tugas kita minggu depan di halaman yang aktivitas mandiri depan ya. Dibuat kerjakan di rumah, jangan lupa. Nah, kemudian dibaca-baca bukunya di rumah biar minggu depan bisa lebih paham lagi. Oke. Nah, di sini Miss ada satu motivasi untuk kalian. Kreng. Nah, ada satu motivasi yang ingin diberikan sama kalian, yang dimana masa depan itu adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maka belajarlah untuk meraih masa depan kalian. Siap? Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kita kembali minggu depan. Selamat siang semuanya. Siap.